Ternyata sebelum bertemu dengan Guwon, ibunya Guwon bertemu terlebih dahulu dengan ayahnya Guwon. Setelah sekian lama ibunya Guwon mengasingkan diri dari keluarga ayahnya Guwon beserta dari King Group, akhirnya dia kembali lagi menemui ayahnya Guwon. Ibu dan ayahnya Guwon pun akhirnya berbincang-bincang berdua. Mereka membahas tentang kehidupan Guwon sekarang. Ibunya meminta kepada ayahnya agar tidak mengekang Guwon dan membiarkan hidup Guwon seperti apa yang dia mau. Ibunya Guwon pun mengingatkan kembali kepada ayahnya Guwon bagaimana rasanya ketika kehidupan kita tidak seperti apa yang kita mau. Jadi apa yang dialami oleh mereka, ibunya Guwon menginginkan jangan sampai Guwon merasakan apa yang mereka rasakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya Guwon, ayahnya Guwon pun menanggapi bahwa memang dia akan membiarkan Guwon melakukan apa yang diinginkannya. Setelah bertemu dengan ayahnya Guwon, ibunya Guwon pun pergi meninggalkannya. Akan tetapi dia saat keluar dari area The Land, dia melihat ada Guwon. Ibunya pun memanggil Guwon dan Guwon pun terhenti sejenak. Saat itu Guwon akan mencari sarang. Namun ketika dia melihat siapa yang memanggilnya, akhirnya Guwon pun terdiam dan dia kembali lagi untuk menemuinya. Sampai akhirnya mereka pun duduk berdua secara berhadap-hadapan. Mereka pun berbicara dengan kakunya. Di sana ibunya Guwon terus meminta maaf kepada Guwon atas apa yang dilakukannya dahulu kepada Guwon saat dia meninggalkan Guwon ketika masih kecil. Guwon pun menanggapi apa yang dikatakan ibunya. Dia berkata bahwa itu semua bukanlah kesalahan dari ibunya, akan tetapi keadaanlah yang membuat ibunya seperti itu. Guwon tahu bagaimana rasanya menjadi ibunya sendiri ketika harus meninggalkan anaknya dikarenakan tekanan dari keluarga ayahnya yang harus meninggalkan Guwon dan perusahaan dari Kingland. Karena sekarang dia sedang mengalaminya dengan Sarang, di mana Sarang sudah dijauhkan dari dirinya. Awalnya Guwon merasakan ada rasa benci kepada ibunya karena telah meninggalkannya. Akan tetapi setelah mereka bertemu langsung, rasa itu pun sirna. Dalam diri ibunya Guwon terus dihantui rasa bersalah kepada anaknya yang sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa. Guwon pun mengerti dan merasakan apa yang ada dalam diri ibunya. Sampai akhirnya Guwon pun memeluk ibunya untuk menenangkannya. Akhirnya perasaan di antara kedua ibu dan anak ini pun sirna dan mereka pun melepas apa yang ada dalam pikirannya selama ini yang menjadi beban. Beralih ke ceritanya Sarang, di mana dia ditanya oleh teman kerjanya bagaimana hubungannya sekarang dengan Guwon setelah tersebar kabar berita seperti itu. Temannya bertanya kenapa selama Sarang ada di sana Guwon tidak ada datang menemuinya. Sarang pun menjawab bahwa hubungan mereka baik-baik saja dan Guwon sedang sibuk dalam pekerjaannya. Singkat cerita, Sarang beserta seluruh staf hotel resort di sana dikumpulkan oleh presidennya. Ternyata mereka dikumpulkan untuk diberitahukan bahwa hotel resort tersebut sedang akan dijual oleh presiden tersebut dikarenakan kurang peminat yang datang ke sana. Mendengar apa yang dikatakan oleh presiden tersebut, semua staf hanya duduk terdiam. Akan tetapi di sini Sarang coba mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi presiden tersebut malah mencemooh Sarang bahwa Sarang jangan mentang-mentang menjadi pacarnya Guwon, dia bisa semena-mena karena di sini dia hanyalah pegawai biasa yang dimutasikan. Selesai mengikuti pertemuan, Sarang pun kembali bekerja. Dia kembali ke lobi hotel. Di sana dia pun diperintahkan untuk keluar mengecek speaker yang ada di luar. Akhirnya Sarang pun keluar dan mengecek keadaan speaker tersebut. Saat Sarang sedang di luar mengecek keadaan speaker tersebut, ternyata tak disangka datanglah Guwon. Guwon terus memandangi Sarang. Pada waktu itu Sarang pun melihat ke belakang dan dia sudah melihat ada Guwon di belakangnya. Guwon pun menghampiri Sarang dan dia berkata kepada Sarang dia meminta maaf atas keterlambatannya datang menjemput Sarang. Sarang pun bertanya kepada Guwon apakah pekerjaannya sudah selesai dan Guwon pun menjawab sudah.
Guwon mengajak Sarang untuk pulang bersamanya, akan tetapi Sarang berkata bahwa sekarang dia menjadi pegawai di resort tersebut. Akan tetapi Guwon berkata bahwa Sarang adalah miliknya, jadi dia harus ikut dengan Guwon. Saat Guwon dan Sarang masih sedang berbincang-bincang, datanglah panggilan kepada Sarang untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Sebelum Sarang melanjutkan pekerjaannya, Sarang pun berkata kepada Guwon, dia mengajak Guwon untuk ikut bersamanya. Guwon pun mengikuti Sarang dengan senang hati. Guwon pun membantu pekerjaannya Sarang, dan Sarang berkata kepada Guwon kalau dia sudah selesai bekerja, dia akan memberinya imbalan untuk Guwon. Imbalannya adalah dengan mengisi daya energi Guwon. Sarang pun meninggalkan Guwon sendiri dan Guwon pun mulai bekerja. Pada saat Guwon sedang bekerja, datanglah pegawai temannya Sarang tersebut dan dia menyangka bahwa Guwon adalah pekerja di sana. Dia sampai menyuruh-nyuruh Guwon. Guwon pun mengikuti apa yang dikatakan oleh pegawai tersebut. Pada akhirnya semua pekerjaannya sudah selesai dan ternyata pegawai tersebut baru sadar bahwa yang diperintahnya adalah Guwon. Dia meminta maaf kepada Guwon karena dia tidak mengetahui. Dia kira Guwon adalah pekerja magang di sana. Singkat cerita, di malam hari setelah bekerja, Sarang dan Guwon pun berbincang-bincang kembali berdua. Guwon berkata kepada Sarang bahwa dia telah bertemu dengan ibunya. Guwon menceritakan kepada Sarang bahwa ibunya sangat baik dan hangat sekali, jadi dia tidak bisa melupakan kenangan ketika dia masih kecil bersamanya. Selain itu, Guwon pun meminta maaf kepada Sarang karena dirinya lah Sarang jadi diasingkan ke tempat tersebut. Dan Sarang pun mengatakan tidak apa-apa, memang awalnya berat bagi dia untuk datang ke tempat tersebut, akan tetapi lama-kelamaan dia menyukai tempat itu. Sarang juga berkata kepada Guwon bahwa tempat ini akan dijual oleh Presdir dikarenakan kurang peminatnya orang-orang yang datang berkunjung ke hotel tersebut. Padahal di tempat tersebut cocok sekali untuk berrelaksasi dan juga makanannya enak-enak, begitu kata Sarang. Guwon pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sarang tentang keadaan hotel itu. Beralih dari cerita Sarang dan Guwon, kita ke cerita Pyongha dan juniornya. Ternyata di sini Pyongha dan juniornya saling mengungkapkan isi hatinya. Sampai akhirnya juniornya berkata kepada Pyongha bahwa dia selalu menyukainya. Dan Pyongha pun ternyata sekarang menerimanya. Akhirnya mereka pun jadian. Kembali lagi ke cerita Guwon dan Sarang. Pada waktu itu Guwon dan Sarang beserta seluruh staf mengadakan makan malam bersama. Di sana mereka sedang menunggu kedatangan Presdir dari resort Hotel King tersebut. Sampai akhirnya Presdir tersebut pun datang. Guwon pun mengajak bicara dan duduk bersama. Di sana Guwon mempertanyakan tentang kinerja dia dan dia begitu santainya berbicara dengan Guwon. Dia mengatakan bahwa hotel resort tersebut akan dijual. Ini sudah keputusan dari kakaknya Guwon. Mendengar apa yang dikatakan oleh Presdir tersebut, reaksi dari para staf begitu sedih mendengarnya karena mereka akan kehilangan pekerjaan. Tanpa diduga ternyata Guwon pun berkata kepada Presdir tersebut bahwa dialah yang akan membeli hotelnya. Setelah mengatakan itu terjadilah kesepakatan antara Guwon dengan Presdir tersebut. Sampai akhirnya Presdir tersebut disuruh pergi oleh Guwon karena sekarang hotel itu sudah milik Guwon. Mendengar hal tersebut, semua staf hotel pun kembali ceria dan mereka pun berterima kasih kepada Guwon. Di keesokan harinya, Pano beserta teman-teman Sarang pun ingin memberikan kejutan kepada Sarang. Mereka pun datang ke resort tersebut tanpa memberitahu Sarang. Namun apa yang terjadi? Ternyata Sarang sudah pulang dengan Guwon. Di sini, Pano pun disalahkan oleh teman-temannya Sarang. Dan ternyata benar, Sarang pun sudah mulai kembali bekerja di area Kingland. Pada saat itu datanglah ayahnya Guwon ke area tersebut dan dia pun mengatakan kepada Sarang bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengannya.
Setelah bertemu dengan ayahnya Guwon, sepertinya ada beban di hati Sarang. Dia hanya diam dan tertunduk saja. Sekarang Guwon pun telah menjadi direktur utama dari Hotel Kingland tersebut. Semua direksi memberikan selamat kepada Guwon atas apa yang telah dicapainya. Ayah Guwon pun ingin bertemu dengan Guwon. Dia mempertanyakan apakah benar Guwon telah membeli anak perusahaan Hotel Kingland, yaitu Resort Kingland. Dan Guwon pun mengiyakan karena ini adalah salah satu dari program dia untuk membuat Hotel Kingland lebih mendunia lagi. Selain bertemu dengan ayahnya, Guwon pun bertemu dengan kakaknya. Alih-alih kakaknya memberikan selamat kepada Guwon, akan tetapi dia tetap saja melakukan intimidasi terhadap Guwon. Akan tetapi Guwon hanya diam saja mendengarnya. Singkat cerita, beralih dari cerita Guwon dan keluarganya, dia pun mempersiapkan untuk membeli cincin untuk melamar Sarang. Akhirnya Guwon pun menemukan cincin yang cocok untuk diberikan kepada Sarang. Guwon pun bertemu dengan Sarang dan sudah mempersiapkan untuk melamarnya. Segala sesuatunya sudah dia persiapkan. Akan tetapi saat dia akan melamar, Sarang malah berkata kepada Guwon bahwa dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Guwon. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sarang, Guwon hanya terdiam. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan hubungan antara Guwon dengan Sarang?